Nah, oke. Tanpa berpanjang lebar lagi, saya serahkan ke Ustadz Ahmad Khairul Anam untuk materinya. Bagaimana sih yang sering terlupakan pada saat kita menghafal Quran ini apa nih? Menghafalnya atau mengulangnya? Nah, kita akan kumpas tuntas di sini. Baik, Kepada yang terhormat, kami persilakan Ustaz. Tafadhol Ustaz. baik. Terima kasih Mas Hedi. Terima kasih waktunya dan tim Kuanta semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya aman ya berarti. Oke Aman. sih. Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu terlimpah curah pada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah yang sudah hadir ini hampir 256. Kalau di grup nih hampir 600 malahan ya. Kita berhusnuzon mungkin yang belum hadir ada kesibukan lain. Nanti semoga bisa nyimak juga dari rekamannya. Yang hadir saya lihat tadi dari berbagai macam daerah, Masya Allah ya. Dari Sabang sampai Merauke, Insya Allah. Yang dari Sumatera kita doakan bersama ya, karena sedang ditimpa musibah nasional ya. Semoga diberi kesabaran, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya. Saudara-saudara kita ya, terutama yang sedang di Sumatera ini ya. Adakah yang terdampak nih? Boleh komen di komentar sini ya. Yang terdampak tapi masih bisa ikut Zoom nih luar biasa. Keren ya. Kita doakan bersama. Oke, teman-teman, saya sampaikan di awal, insya Allah di pertemuan ini sebagaimana direncanakan oleh tim, kita lebih banyak didiskusi saja. Ya, mungkin di awal nih saya paparkan hanya sekitar 30 menit pembuka. Ya, setelah itu lebih baik kita diskusi. Karena problem penghafal Quran itu masing-masing berbeda, insya Allah. Ya, saya sarankan juga beli bukunya, mumpung lagi special offer ya, lagi murah banget, beli bukunya juga. Ya, karena di situ bisa dibilang saya bahas tuntas lah ya, dari A sampai Z, cara menghafalnya segala macam dan lain-lain gitu ya, termasuk motivasinya juga. Nah, karena masalah penghafal Quran itu beda-beda, nah, mungkin lebih enak kalau kita ngobrol aja di akhir nanti. Silahkan disiapkan pertanyaan terbaiknya, gitu ya. Apa yang pengen ditanya, insya Allah akan dijawab sebisanya, begitu ya. Adapun di awal ini saya coba menyampaikan materi pengantar dulu, ya, sebagaimana tema kita hari ini yang sering terlupakan, yaitu murojaah. Saya izin share share materi ya. Bismillah. Nah, sudah tampil ya, insya Allah. Oke, sudah tampil ya. Cek coba ya. Kalau sudah tampil kita lanjutin. Ya, oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini saat mengulang lebih berat dari menghafal. Ini tema kita hari ini. Sebenarnya pernyataan ini perlu kita kritisi nih. Ya, ini pernyataan yang sering muncul dari penghafal Quran, yang sering keluar ya. Mengulang lebih berat dari menghafal. Nah, kita lihat apakah pernyataan ini benar, makanya kita bahas malam ini. Ya, ini judul kita hari ini. Mana nih next ini? Ada beberapa mindset yang pengen saya sampaikan pada teman-teman semua. Bisa dibilang ini wajib dipahami oleh penghafal Quran. Ya, wajib dipahami oleh penghafal Quran. Ada beberapa nanti saya sampaikan. Yang pertama apa? Yang pertama, perlu kita ketahui bahwa menghafal Quran itu seni menjaga sebelum lupa, bukan seni mencari setelah hilang. Ya. Nah, siapa nih yang hafalnya di sini bukan menjaga sebelum lupa, tapi udah hilang baru dicari. Boleh itu angkat tangan. Nah, kalau angkat tangan susah ya. Boleh ngaku aja lah. Ya. Nah, ini kesalahan pertama. Karena perlu kita pahami bahwa namanya ngafal itu, dia seninya, seni menjaga sebelum lupa, bukan seni mencari setelah hilang. Kayak Nabi Muhammad SAW sampai menekankan, kata Nabi Muhammad, ta'ahadul Quran, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih. Ah, tegas kata Nabi. Pegang kuat itu Al-Quran, demi demi Rob yang jiwa Muhammad di tangannya. Sesungguhnya Al-Quran itu lebih cepat lepas daripada unta dari ikatannya. Nah, penekanan dari Nabi ini bukan menunjukkan
bukan mengarahkan atau bukan memberitahu pada kita bahwa ya sudah namanya Al-Quran pasti hilang. Bukan. Justru Nabi katakan Al-Quran ini, hafalan ini mudah lepas, maka bagaimana caranya menghafal itu kita ikat terus hafalannya. Kayak unta kan kata Nabi Muhammad SAW. Menjaga unta itu sebenarnya kalau satu gampang aja, ikat aja kan. Nggak terlalu kewalahan. Tapi bayangin kalau kita punya unta jumlahnya 6.236 unta. Kebayang nggak tuh? Ya, apakah berat? Apakah murojaah itu menjadi sesuatu yang berat? Ya tergantung. Sebenarnya nggak usah khawatir, unta itu akan lepas selagi kita kuat ikatnya. Nggak usah khawatir, unta itu akan kabur selagi kita jaga untanya. Ya, cuma kan masalahnya kita punya unta, untanya kita tambah terus, yang ada saja nggak pernah diikat untanya. Tapi ini bukan bicara tentang unta, ini tentang Al-Quran, ini tentang hafalan, ya kan? Hafalan ditambah terus. Satu hafalan saja kata Nabi, satu ayat saja harus dijaga. Kenapa? Dia lebih mudah lepas dibandingkan unta. Mudah lepas tuh. Nambah lagi ayat kedua sampai satu halaman, nambah lagi halaman berikutnya, halaman ketiga, nambah lagi, terus saja nambah. Tapi halaman yang ada, hafalan yang ada nggak pernah diikat. Makanya hafalan hilang. Ya, maka perlu kita ketahui, menghafal itu bukan mencari setelah hilang, tapi menjaga sebelum lupa. Sepakat ya? Bungkus gak nih? Bungkus kita. Mindset pertama kita bungkus ya. Semua percaya ya, menghafal Al-Quran atau semua sip ya, semua setuju ya. Ntar yang tadi dulu, mana nih? Mundur dulu, pencet ya. Bahwa menghafal Quran itu seni menjaga sebelum lupa. Memang begitu ngafal Quran. Jadi ada yang bilang, Ustaz, kenapa ya kalau ngafal Quran tuh capek harus ngulang terus? Ya memang begitu. Terus mau apa kita? Kalau begitu berat dong dari penghafal Quran. Kata siapa berat? Tergantung mindset. Ya. Kalau kita pikir masalah mengulangnya, ya memang berat. Tapi kan itu di situ isinya pahala, kebaikan, keberkahan. Semuanya kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, meskipun berat, tapi beratnya nilainya surga. Makanya kata Ustadz Deden Makhyarudin, beliau mengatakan, seandainya dalam menghafal engkau terluka, maka cintailah luka itu. Karena luka dalam menghafal adalah surga. Nah, kata beliau begitu tuh. Ya. Jadi seandainya pun menghafal Quran membuat kita terluka, maka cintailah luka itu. Karena luka dalam menghafal adalah surga. Ya sudah, cukup kan? Tapi berarti berat dong. Ya sama aja sebenarnya. Kita ngafal Quran berat, nggak ngafal Quran berat juga. Berat juga sebenarnya. Namanya hidup kan. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Engkau telah berlelah-lelah, bercapek-capek menuju Tuhanmu. Nanti ketemu sama Rabb, sama Allah Subhanahu wa taala. Atau kata Allah, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Engkau akan menapaki setangga demi setangga kehidupan, setahap demi setahap. Ya memang hidup itu berat. Bukan ngafal Quran doang berat. Semua kehidupan itu isinya berat semua. Nah, tinggal kita pilih mau berat dalam kebaikan atau berat dalam maksiat atau berat dalam hal dunia. Kan kalau sama-sama berat, mending beratnya dapat pahala, dapat berkah, dapat kemudahan, dapat rizki, dapat semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya zona penghafal Quran. Ya, zona yang isinya kebaikan semua. Beratnya di awal doang. Coba aja tanya para hufaz mutkin yang sudah terbiasa hidup bersama Al-Quran. Setiap hari sahabatnya Al-Quran, apakah mereka berat? Enggak. Ya, justru apa? Justru kalau nggak baca Quran rasanya berat. Nah, justru itu. Masa kita nggak mau ada di titik itu kan? Di titik yang ngafal Quran tuh nggak lagi berat. Justru berat itu kalau nggak baca Quran hari itu. Kenapa kamu galau? Aduh galau nih, merojahnya baru 2 juz. Nah, galaunya malah kalau merojahnya kurang. Kita akan sampai di titik itu kalau kita nggak berhenti hari ini. Kita lanjut bungkus ya yang pertama. Yang kedua, hakikat menghafal adalah murojaah. Kapanpun penghafal Quran meninggalkan murojaah, saat itu dia bukan lagi penghafal Quran. Nah, ini perlu ditegasin. Hakikat menghafal itu murojaah. Ya, jadi hakikat menghafal itu murojaah. Murojaah itu kan tahu ya teman-teman ya, ziyadah itu nambah hafalan, murojaah itu mengulang hafalan. Nanti saya pakai istilah itu terus. Ya, karena memang tidak semua penghafal Quran paham dengan istilah ini. Ziyadah itu artinya nambah hafalan, murojaah itu mengulang hafalan. Nah, gitu ya. Nah, hakikat menghafal itu murojaah. Kapanpun penghafal Quran meninggalkan murojaah, pada saat itu dia bukan lagi penghafal Quran. Maka sebenarnya tidak ada kebanggaan jika sekedar pernah hafal. Saya sering diulang-ulang. Saya sering ulang di mana-mana.
Kalau sekedar pernah hafal, maka iblis pun pernah beriman. Dan tidak ada kebanggaan dari sesuatu yang pernah kalau kebaikan. Nggak ada kebanggaan. Kenapa perlu saya tegasin ini? Karena banyak orang yang mindset atau konsep menghafalnya adalah yang penting saya setoran. Yang penting saya ziyadah. Yang penting saya 30 juz. Perkara saya jaga atau enggak itu urusan lain. Yang penting pernah menghafal itu keren. Tapi sayang sekali. Ya, karena penghafal Quran itu hanya disebut dia penghafal Quran pada ayat yang dia ulang-ulang setiap hari. Kalau hafalannya setoran 30 juz, tapi yang selalu dia ulang cuma 5 juz, maka dia cuma penghafal Quran 5 juz. Jangan bilang hafal 30 juz. Ya, tapi hafalannya cuma 5 juz, karena diulang-ulang cuma 5 juz. Kalau dia hafal 30 juz, setoran 30 juz, tapi yang masih dia pegang dan ulang-ulang cuma 1 juz, maka ya dia sebenarnya menghafal Quran 1 juz. Gitu ya. Kenapa? Karena hakikat hafalan itu apa yang bisa kita baca tanpa mushaf itu disebut hafalan. Ya, atau yang lebih mudah lagi, hakikat hafalan itu adalah apa yang selalu kita perjuangkan. Nah, itu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Jadi ini setuju ya. Hakikat menghafal, murojaah, kapanpun penghafal Quran meninggalkan murojaah, pada saat itu dia bukan lagi penghafal Quran. Ini saya agak cepat dan poin-poinnya nggak banyak kok. Kan tadi saya bilang kan, kita fokus di diskusi saja. Maka siapkan pertanyaan terbaik. Nah, ini pengantar aja. Lanjut, ketiga nih. Murojaah adalah mengulang hafalan sebelum masa ingatnya berakhir. Nah, ini definisi yang tepat. Ya. Kenapa perlu saya sampaikan definisi ini? Karena banyak orang salah beranggapan. Tadi kan, makanya kritis ini. Kalimat pertama tadi itu. Ketika mengulang hafalan, apa tadi judulnya saya lupa. Saat mengulang lebih berat dari menghafal. Nah, ini perlu kita bahas nih. Benar gak sih sebenarnya mengulang lebih berat daripada menghafal? Atau bahasa lainnya kan, ketika murojaah lebih berat daripada ziyadah. Nah, benar gak tuh kayak gitu? Perlu kita ketahui bahwa murojaah itu, yang disebut murojaah, mengulang hafalan itu adalah mengulang hafalan sebelum masa ingatnya berakhir. Maka kalau masa ingatnya sudah berakhir, sebenarnya itu tidak layak disebut murojaah. Kita mulai dari awal lagi. Kalau kita bahas secara jujur, sebenarnya ziyadah sama murojaah itu kalau kita pakai logika kita, itu lebih sulit ziyadah. Kenapa? Yang namanya ziyadah itu kita memasukkan sesuatu yang tidak ada dalam otak. Kita ngafal nih. Nggak ada surah Al-Mulk dalam otak kan belum ada, belum hafal. Kita mau masukin nih ke dalam otak, kita hafalin. Maka proses ziyadah itu adalah mengulang-ulang terus hafalan. Diulang-ulang, diulang-diulang ratusan kali sampai hafal. Memasukkan sesuatu yang tidak ada di dalam otak. Sedangkan yang namanya murojaah, dia hanya mengulang kembali hafalan yang memang sudah ada di dalam otak kita. Itu namanya murojaah. Karena definisinya mengulang hafalan sebelum masa ingatnya berakhir. Maka secara logika, mengulang hafalan pasti jauh lebih mudah daripada nambah. Pasti. Coba saya tanya, mana mudah ngafalin surah yang belum misalnya nih. Belum hafal surah Al-A'raf. Mana mudah ngafalin surah Al-A'raf 3 baris atau mengulang Al-Fatihah 7 baris. Al-Fatihah itu sekitar 5 baris lah ya. Atau saya ganti. Mana yang lebih mudah? Nambah hafalan atau menghafal surah Al-A'raf yang belum kita hafal 1 baris atau mengulang Al-Fatihah yang 5 baris. Ah, pasti semuanya sepakat. Ya mudah ngulang Al-Fatihah lah. Kan udah di kepala. Tinggal kita ulang. Sekarang aja langsung bisa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, baca sendiri silakan. Itu menunjukkan bahwa murojaah itu pasti mudah. Kalau murojaah benar. Kalau apa? Kalau murojaahnya mengulang hafalan sebelum masa ingatnya berakhir. Tapi yang membuat sulit adalah karena selama ini yang sering kita sebut murojaah itu sebenarnya bukan murojaah. Kita sudah hafal nih, udah storin. Begitu di storin kita tinggalin. Hafalan hilang. Begitu sudah hilang kita coba ulang. Baru kita protes sama Ustadz. Ustadz, kenapa ya murojaah sulit? Kenapa murojaah sulit nih? Hafalan sudah hilang. Nah, saya bilang itu bukan murojaah. Murojaah itu sebelum hafalan kamu hilang, kamu ulang. Nah, tadi kan saya bilang kan, menghafal itu seni menjaga sebelum lupa. Itu baru murojaah namanya. Tapi hafalan kamu sudah hilang, baru kamu bilang murojaah. Mohon maaf, itu bukan murojaah, itu ziyadah ulang. Nggak usah memperhalus bahasa. Nanti bikin kita apa ya? Bikin kita pesimis. Karena murojaah sulitnya. Nah ini akhirnya lah keluar kalimat murojaah sulit. Padahal murojaah tidak pernah sulit seperti membaca Al-Fatihah.
tidak pernah sulit. Saya tanya, mana lebih, gimana ya? Eh, Mana lebih sulit? Menangkap ayam yang masih berkeliaran atau menjaga ayam yang sudah ada dalam kandang? Kan kita sepakat. Ya lebih mudah jaga ayam sudah ada dalam kandang. Kita tinggal tongkrongin aja. Begitulah menghafal Quran. Lebih mudah menjaga hafalan yang sudah ada di kepala. Ya kita tinggal ngeluarin aja lagi. Tinggal baca sesuatu yang memang sudah ada. Tapi kenapa murojaah itu jadi sulit? Kenapa jaga alam ayam itu jadi sulit? Karena ayamnya udah lepas. Ayamnya udah lepas, baru kita lari-lari kejar-kejar lagi. Baru kita bilang, saat jagain ayamnya susah. Ya susah karena dilepas. Ya kan, udah lepas baru mau dijaga. Kalau sudah lepas, itu bukan dijaga, tapi nangkep ulang. Jadi yang kita sebut susah selama ini ternyata bukan murojaah. Yang kita bilang susah selama ini adalah ziyadah ulang. Maka harus kita sepakat murojaah pasti lebih mudah daripada ziyadah. Kalau ziyadah saja kata Allah Subhanahu wa taala walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami sudah mudahkan Al-Qur'an itu untuk diingat, untuk dihafal, untuk dipelajari. Maka adakah yang mau mengambil? Kalau ziyadah saja kata Allah Subhanahu wa taala mudah, maka mengulangnya itu lebih mudah. Ya, kalau konsep saya ziyadah itu mudah, murojaah itu nikmat. Nanti baca bukunya. Jika menghafal mulillah, jangan berhenti karena lelah. Nah, di situ mindsetnya juga dibongkar semua. Ada yang nanya, saat saya sudah hafal 30 juz. Nah, nanti jangan nanya lagi ya kalau sudah ada pertanyaan ini nih. Udah saya bocorin satu pertanyaan. Saat saya sudah hafal nih 30 juz atau yang 20 juz, tapi hafalan saya sudah hilang. Gimana cara murojaahnya? Nah, ada tuh nanya kayak gitu. Jawaban saya simpel biasanya. Tidak ada cara murojaahnya. Maka gitu. Ah, kok nggak ada sih? Berarti nggak bisa dimurojaah dong? Ya, emang nggak bisa. Kenapa? Karena hafalan kamu lupa. Kalau hafalan lupa tuh nggak bisa dimurojaah. Ingat definisi murojaah itu apa? Murojaah adalah mengulang hafalan sebelum masa ingatnya berakhir. Masa ingatnya sudah berakhir. Maka yang kamu lakukan jangan murojaah, tapi ziyadah ulang. Kenapa perlu diperbaiki diksinya? Ya karena gitu. Kita jadi suka nyalah-nyalahin murojaah. Saat murojaah lebih sulit ya enggak. Murojaah itu enggak sulit. Murojaah itu gampang seperti baca surah Al-Fatihah. Cuma karena kita salah menempatkan diksi, akhirnya apa? Ya, kita nggak adil tuh sama murojaah. Kita salah-salahin murojaah. Murojaah nggak pernah salah. Kitanya nggak pernah murojaah. Itu ya. Sepakat ya? Bungkus nih. Lanjut kita. Yang keberapa nih? Keempat. Nah, maka ziyadah tanpa murojaah adalah pengkhianatan. Ziyadah itu kan nambah hafalan. Tanpa mengulang hafalan yang sudah ada adalah pengkhianatan. Berkhianat pada diri sendiri. Maka saya bikin tulisan kan, menghafal Quran, jangan mengkhianati perjuangan sendiri. Kita ini seringnya berkhianat, mau ziyadah capek, terus terang ziyadah tuh capek banget. Ya saya kan ngalamin juga, ngafal Quran juga kan, 30 juz. Yang ngafal itu, capek. Demi Allah, ziyadah tuh capek. Tapi lebih bodoh lagi kalau setelah bercapek-capek kita tinggalkan hafalan. Maka terus terang, saya itu sayang banget sama hafalan. Karena saya mendapatkannya tidak mudah. Saya tidak seperti teman-teman yang mungkin di pondok tahfiz gampang setoran setiap hari. Ya, saya merojaah, saya ziyadah lebih banyak mandiri. Saya cari guru saja. Capek saya ngafal Quran. Capek. Kalau dibilang capek, capek. Maka saya nggak mau mengkhianati rasa lelah saya. Saya itu lelah ngafal Quran. Ya, tapi lelah itu harus harus berharga. Lelah itu harus ada bayarannya hari ini. Saya nggak mau tuh sia-sia. Udah ngafalin capek-capek ziyadah 30 juz ditinggalin hafalan. Nggak mau. Ya, makanya bersyukur. Kalau menghafal terasa susah, begitulah cara Allah mendidik kita untuk sayang sama hafalan. Gitu ya. Jadi biasa aja, ngafal Quran susah itu biasa aja. Nikmatin aja rasa susahnya. Ya. Ziyadah tanpa murojaah adalah pengkhianatan. Kenapa pengkhianatan nih? Saya kasih analogi nih. Saya selalu bikin analogi ini. Saya kasih nih teman-teman uang 10.000 contohnya. Bayangin aja masing-masing. Saya kasih 10.000 nih, 10.000 buat kamu. Setelah dikasih itu, nggak dijaga uang 10.000-nya. Ditaruh sembarangan. Ya, bukannya dijaga ditaruh saku atau taruh dompet, enggak, ditaruh di sembarangan. Ya, taruh di masjid, taruh di jalan. Hilang uangnya. Begitu hilang, besok pagi saya kasih lagi. Nih, buat kamu lagi 10.000. Pertanyaan saya, uangnya bertambah enggak? Enggak kan? Jawab aja di kolom komentar. Enggak bertambah kan? Kenapa enggak bertambah? Ya karena tadi dikasih 10.000, enggak dijaga, hilang, dikasih lagi. Sama aja, balik modal. Artinya uangnya enggak bertambah. Tapi ini bukan tentang uang. Ini bukan tentang 10.000. Ini tentang hafalan kita. Ada nggak tuh yang hafal Quran kayak gitu? Hari ini menghafal, mati-matian dia, dapatin dia satu halaman.
Begitu satu halaman dia dapatkan, nggak dijaga, tinggalin. Yang penting sudah setoran sama guru. Besok lanjut lagi, hari berikutnya ngafalin halaman yang baru, yang kemarin nggak dijaga. Gimana caranya hafalan bisa bertambah? Ya, uang tadi nggak bertambah. Kenapa? Karena yang ada nggak dijaga. Sama hafalan itu, kalau yang ada nggak dijaga, maka sebenarnya tidak ada hafalan yang bertambah. Ziyadah yang seperti itu bukanlah ziyadah. Kan ziyadah itu artinya menambah. Bahasa Arab kan itu artinya menambah. Bagaimana mungkin bisa bertambah kalau yang ada saja kita nggak jaga? Maka kita pun berkhianat dengan ziyadah itu sendiri. Katanya ziyadah, tapi yang ada nggak dijaga. Mohon maaf, kalau begitu jangan sebut ziyadah. Sebut saja itu namanya ibdal, mengganti. Ya kan? Katanya ziyadah, katanya ngafal Quran. Kalau mau ziyadah dan hafalan bertambah, maka sembari kita menghafal, jaga pula hafalan yang sudah ada. Maka sepakat nih kan, ziyadah tanpa murojaah adalah pengkhianatan. Kalau dari semua kalimat itu ada yang nggak sepakat, boleh kita diskusi di akhir. Kan kita diskusi aja, gitu ya. Tapi kalau sudah sepakat, maka harus terima. Selanjutnya nih, sisa berapa nih? Nggak banyak lagi. Ntar ya, saya lihat dulu. Waktunya karena setengah jam. Oke, udah 20 menit ya. Selanjutnya nih, hadiah terbesar menghafal bukanlah 30 juz, tapi ketundukan hati pada Allah. Nah, ini yang penting nih. Ya, banyak orang gagal dalam menghafal. Banyak orang merasa sulit dalam menghafal. Banyak orang menyerah dalam menghafal. Saya lihat masalahnya sama. Masalahnya bukan pada susahnya hafalan itu, tapi rasa sulit dalam merojah itu adalah salah di obsesi dan ekspektasi. Jadi berharap bahwa namanya ngafal Quran itu bagaimana tentang selesai 30 juz segera selesai. Akhirnya kalau 5 tahun dia nggak selesai, dia bilang, saat ngafal Quran sulit, saya nggak selesai-selesai. Salah, bukan itu obsesi kita. Ngafal Quran bukan tentang 30 juz. Tapi apa? Tentang ketundukan hati pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya seandainya kita menghafal, maka menghafal itu tidak harus ujungnya selesai 30. Nggak harus. Ya, nggak harus ujungnya selesai. Maka saya sering ulang di mana-mana. Saat Nabi Muhammad SAW wafat, para sahabat yang hafal 30 juz itu nggak banyak, nggak sampai 10 orang. Dalam Mabahith fi Ulumil Quran hanya disebut sekitar 7 orang penghafal Quran saja. Ali bin Abi Thalib, kemudian Ubay bin Ka'ab misalnya, dan lain-lain. Ya, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, nggak banyak yang hafal Quran. Tapi Nabi menyebut semua para sahabat di generasi Nabi itu ahlul Quran. Itu namanya qurra kata Nabi Muhammad SAW. Generasi Quran. Artinya apa? Tujuan kita menjadi ahlul Quran. Dan ahlul Quran itu bukan tentang 30 juz. Tapi tentang hafalan yang menjadikan dia semakin tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lihat surah Al-Alaq. Surah yang pertama turun. Ayat pertamanya Iqra, bacalah. Dalam kalimat Iqra juga ada perintah hafalkan. Karena Nabi Muhammad ketika menerima ayat itu bacalah. Nabi Muhammad tuh nggak bisa baca. Maka kata bacalah itu sebenarnya wahai Muhammad hafalkan ulang. Iqra, hafalkanlah Al-Quran bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bismi rabbikal ladzi khalaq, yang Maha menciptakan. Itu perintah pertamanya. Perintah pertamanya itu pelajari Al-Quran, baca dia, hafalkan juga. Dan ternyata ujung dari surah ini bukan tentang 30 juz. Ujungnya apa? Kallala tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali tidak, jangan taati dia. Dianya itu Abu Jahal atau orang Quraisy atau orang kafir. Wasjud waqtarib, tapi sujudlah dan dekatlah sama Allah. Jadi kalau perjuangan kita dimulai dari Iqra, maka diakhiri dengan wasjud waqtarib. Sujud sama Allah dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghafal tidak selalu memproduksi hafalan atau setoran, tapi juga memproduksi ketaatan. Maka pertanyaannya adalah bukan kapan saya selesai 30 juz, bagaimana supaya cepat selesai, bukan. Tapi apakah hafalan yang sudah saya hafal ini sudah mengubah hidup saya? Saya amalkan nggak hafalan ini? Saya makin tunduk nggak sama Allah? Saya makin taat nggak? Kalau nggak makin taat, maka di situ yang paling kita perbaiki. Situ paling kita perbaiki. Memang hafal Quran harus diperjuangin. Kalau bisa 30 juz. Tapi bukan itu obsesi utamanya. Atau orientasinya bukan itu. Orientasinya ya Allah, ya Allah, saya ngafal Quran ini tujuan saya pengen jadi baik atau pengen disayang olehmu ya Allah. Atau pengen dapatkan ridho Allah. Nanti baca di buku itu. Saya kasih tahu tentang keikhlasan. Bagaimana cara menanam keikhlasan. Nah, di buku itu ada. Ya. Sehingga apa? Sehingga kita tuh nggak boleh jatuh. Kalau ngafal Quran ternyata nggak lancar-lancar, nggak apa-apa ya Allah. Saya akan perjuangkan terus. Yang penting saya selalu bersama Al-Quran. Biar saya semakin taat sama engkau, semakin tunduk. Kan seru tuh ngafal Quran.
nggak apa, nggak ditampar oleh ekspektasi. Nah, kita ini kan ngafal Quran ditampar oleh ekspektasi. Ekspektasinya 1 tahun 30 juz. Kalau nggak selesai, wah kayak ditampar bolak-balik, gitu kan? Nah, itu permisalan aja. Selanjutnya, nah ini nggak banyak lagi kok, sisa 3 lagi. Kesuksesan menghafal tak diukur dari banyaknya ayat yang dihafal, tapi dari kuatnya perjuangan menjaga setiap ayat. Bungkus nggak nih? Setuju nggak? Ya kan? Kesuksesan menghafal tidak diukur dari banyaknya ayat yang dihafal. Kan saya bilang tadi, para sahabat itu kebanyakan tidak selesai 30 juz, tapi mereka ahlul Quran, kata Nabi. Ini menunjukkan bahwa ya memang bukan tentang jumlahnya, kuantitas, tapi kualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya saya bilang, mungkin itu bukan hasil. Kan kita selalu bilang nih, pengen hafal mungkin. Iya, mungkin itu bukan hasil, mungkin itu proses. Nggak ada orang yang berani mengaku kayak, Alhamdulillah saya berhasil mungkin. Berarti hafalan saya sudah bagus. Berarti hafalan saya pasti diterima. Nggak, belum tentu. Mungkin itu proses sampai akhir hayat. Orang yang hari ini mungkin tuh hafal lancar ya bahasa lainnya. Orang yang hari ini mungkin belum tentu di akhir hayatnya dia mungkin. Belum tentu kan. Maka mungkin tuh bagaimana kita terus menjaga perjuangan sampai akhir. Jadi kalau saya mau simpulkan sederhana, mungkin itu sesederhana terus berjuang. Selama penghafal Quran terus berjuang, selama itu dia mungkin. Mungkin tuh. Tapi Ustaz hafalnya macam-macam. Ya nggak apa-apa, yang penting kamu ulang terus. Nggak apa-apa, yang penting kamu nggak tinggalin. Ya, kan ada juga orang yang hafal sudah mungkin, dia merasa selesai, dah hafal saya lancar, dah jarang dia baca Quran. Kenapa? Yang penting lomba M Hakim menang. Apakah yang itu disebut mungkin? Oh enggak, itu mungkin dunia, tapi bukan mungkin akhirat. Nah, kalau Hmm. versi saya ada mungkin akhirat. Mungkin akhirat itu mungkin di dunia dia tertatih-tatih, hafalan nggak lancar-lancar, tapi dia tidak pernah berhenti. Ya, jadi mungkin itu sesederhana terus berjuang. Ya, makanya saya bilang penghafal Quran itu harus masuk dalam zona perjuangan, bukan zona nyaman. Kan gini, orang yang nanya tuh juga bilang, Ustaz, kenapa ya hafal saya nggak lancar? Gimana ya supaya hafal saya lancar, mudah mengalir? Ya nggak apa-apa, karena memang penghafal Quran itu harus masuk dalam zona perjuangan. Zona perjuangan tuh mungkin nggak lancar-lancar, mungkin nggak hafal-hafal, mungkin nggak mungkin-mungkin. Ya itulah zona dia, zona perjuangan. Kalau kita hafalan semudah itu lancar, bisa jadi kita nggak terdidik kuat sebagai ahlul Quran. Kita gampang ninggalin Al-Quran. Kita menyepelekan Al-Quran, tapi Allah bikin kita tertatih-tatih. Biar apa? Biar Allah sedang mengajarkan zona perjuangan. Nah, ini zona perjuangan hafal Quran itu mungkin kalau kita hafalan lancar mungkin banyak tidur-tiduran. Tapi enggak, ini penghafal Quran yang dipaksa berjuang. Dipaksa masuk dalam zona perjuangan. Sehingga apa? Sehingga mau istirahat dia sebentar, dia ingat. Saya belum murojaah, dia baca Quran. Dia mau main-main sama teman, dia ingat, wah saya punya target hari ini, saya harus kembali lagi pada Al-Quran. Coba, begitu cara Allah menjaga kita. Menjaga dalam zona perjuangan. Bukankah itu sesuatu yang sangat... Kita lagi Zoom, chat Oh, iya, aja. waduh, waduh, waduh. Ya, Ada materi kedua nih. Ntar ya, kita... Ah ya, ada pemateri kedua ternyata. Lanjut, dikit lagi kan? Nanti silakan ditanyakan di akhirnya. Sesi sisa 2 lagi nih. Bukan cepatnya hafalan yang membuat mulia, tapi kesabaran panjang yang menjadikannya cahaya. Ah, ini motivasi bagi kita ya. Bukan cepatnya hafalan yang membuat mulia, tapi kesabaran panjang yang menjadikan cahaya. Sabar, sabar, sabar. Ini zona perjuangan kita. Ya, di zona ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan segalanya pada hidup kita. Insya Allah Allah kasih keberkahan. Bayangkan kalau kita tidak sibuk dalam dunia ini, dalam perjuangan ini, mungkin kita akan menjadi orang yang bermaksiat di sana. Kita akan menjadi orang-orang yang lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Tapi Allah sibukkan kita dalam kebaikan. Ya, salah satunya adalah ngurusin hafalan. Kalau kita ngurusin hafalan, maka Allah akan mengurusi hidup kita. Itu Allah bilang, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku akan mengingat hidupmu. Coba bayangin, penghafal Quran tuh Allah diingat terus. Ya kan setiap hurufnya itu kalimat Allah, itu kan kalamullah. Bahkan kita nggak rela tuh kehilangan satu mat, satu ketukan mat itu kita nggak rela tuh, kayak pengen menyempurnakan. Kita nggak rela tuh a i u-nya ketuker, nggak rela. Kenapa? Karena kita pengen semenjaga itu sama hafalan. Maka orang yang sudah menjaga luar biasa kalamullah ini mungkinkah disia-siakan sama Allah Subhanahu wa taala? Ya nggak mungkin lah. Itu kan janji dari Allah. Fadhkuruni adzkurkum, atau dalam hadis yang lain. Hadis qudsi kata Nabi Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, "Man syaghalahul Qur'an wa dzikri am mas'alati a'taituhu afdalu ma u'tiya sa'ilin." Siapa yang sibuk hidupnya untuk Al-Qur'an dan mengingatku, kata Allah,
sama Al-Quran dan mengingatku. Ini baca Quran ingat Allah lagi. Ya, bahkan dia nggak sempat minta apapun dari dunia. Ammas alati, dia nggak minta ya Allah pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Enggak. Ya, bukan dia nggak peduli sama hidupnya, enggak. Dia terlalu sibuk mikirin hafalan. Kalau bahasa kita ya. Tapi apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan? Apa tadi lanjutannya? A'taituhu afdalu ma u'tiya sa'ilin. Aku berikan sesuatu yang lebih banyak daripada orang yang meminta. Kalau nggak percaya nanti temui para penghafal Quran. Tanya sama dia apakah hidupnya baik-baik saja. Maka saya yakin penghafal Quran hidupnya baik-baik saja. Kalau hidupnya tidak baik-baik saja, maka hafalannya yang sudah dia tinggalkan. Saya terus terang dalam hidup ini saya bukan bukan siapa-siapa, saya bukan orang hebat, saya biasa aja. Tapi yang banyak tolong udah jelas Allah Subhanahu wa taala. Wasilahnya dari hafalan Quran ini. Ya, saya waktu SMA banyak hal yang saya nggak bisa. Ya, saya fokus cuma ngafal Quran aja. Ngafal Quran, ngafal Quran, ngafal Quran. Ya, tapi dengan satu keyakinan bahwa ini adalah perjuangan yang mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan hidup saya. Bisa dibilang lebih cepat daripada orang di umur yang sama. Ya alhamdulillah, ini keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir ya, yang terakhir nih karena kita sudah setengah jam ya. Sebab garis finish menghafal bukanlah 30 juz melainkan kematian. Nah, akhirnya sampai kita di ujung perjalanan. Apa ujung perjalanannya? Ujung perjalanannya adalah kematian. Ya mungkin hari ini wallahu alam itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini yang harus kita tahu, garis finish menghafal Quran itu bukan 30 juz. Jangan sampai kita sampai di angka 30 kita merasa cukup, atau jangan sampai kita karena nggak nyampe-nyampe 30 kita menyerah. Oh, bukan tentang itu. Kita tetap akan sampai di garis finish. Garis finishnya itu adalah kematian. Maka tugas kita bagaimana memastikan di garis finish kita masih bersama Al-Quran. Ya, jangan dipegangin erat terus begitu sampai garis finish sudah hilang Al-Qurannya. Ya enggak, justru di garis kita pastikan di garis finish kita masih menggenggam perjuangan ini. Perjuangan yang hebat, perjuangan yang mulia, perjuangan yang penuh dengan kesabaran. Pasti Allah ganti di dunia ini dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Nih semoga menginspirasi kita semua, terutama bagi saya pribadi. Nah, silakan saya kembalikan kepada moderator. Insya Allah, terima kasih atas pemaparannya Ustadz Khairul Anam. Ini luar biasa, daging semua ya. Catatan saya lumayan tadi. Oke, Masya Allah. terima kasih Ustadz Khairul Anam. Sekarang kita buka termin pertanyaan ya. Mungkin 3 penanya pertama dulu. Bagi yang mau bertanya langsung bisa raise hand, pencet di fitur raise hand di sini, nanti silakan menanyakan langsung. Kalau misalnya mau bertanya secara langsung, kalau misalnya malu atau seperti apa, boleh diketik aja di kolom chat, nanti akan saya bacakan gitu, langsung ke Ustadznya. Nah, sekarang yang mau bertanya langsung, monggo, Ya, raise hand. Ustaz. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya dari Bogor Ustaz. Afan mau nanya tentang bagaimana caranya ketika kita murojaah itu yang baiknya itu apa dilihat mushafnya atau diingat gitu. Nanti kalau ada kesalahan baru ditandain gitu Ustaz. Baik, Oke, terima kasih Ustaz. Ini ditampung dulu apa langsung jawab Ustaz? mungkin ditampung 3 kali ya. 3 Ya, terus siap. jawab. Ya. Nah, ini yang paling kiri ini ada dari Ummu Habibah Afwan nih. Ustaz. Ya, terima kasih Bu Siti Nurkaila. Mungkin dari Ummu Habibah ini yang mengangkat tangan. Ummu Habibah Sitorus, boleh open mic? Nah, Ustaz. Ya, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ana dari Kabanjahe, Sumatera Utara, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Kan tadi Ustaz bilang seni menjaga, kan kita itu menjaga hafalan sebelum hilang, bukan ketika hilang baru itu namanya seni mencari kan, Ustaz. Terus Ustaz, kalau kan kita itu udah punya 30 juz, terus kita nggak di pesantren lagi, selama di pesantren itu kan pasti penuh dengan kegiatan menghafal pastinya kan, Ustaz. Tapi ketika di rumah kan kita harus berbakti juga dengan orang tua, harus juga mengerjakan pekerjaan yang lain. Eh, Gimana cara membagi waktu supaya hafalan itu tetap terjaga, tapi dia kan kalau mengulang itu tidak harus banyak, benar kan Ustaz? Sedikit Ya, tapi istiqomah begitu Ustaz. betul, betul. Bagaimana caranya menjaga hafalan yang
sedikit itu, sedangkan hafalan kita itu memang belum terlalu lancar. Sedangkan murojaah itu sebenarnya hafalan yang sudah lancar gitu, Ustaz. Sedangkan yang kita Ya, punya itu 30 juz gitu, Ustaz. baik. Ya, Terima terima kasih, kasih. Ustaz. Terima kasih Kak Umu Habibah. Oke, mungkin satu lagi dari Nur Handayani ya, yang dari Lampung nih. Eh, Silakan Kak Nur Handayani, kalau mau bertanya open mic. Halo, Kak Nur. Oh, oh sepertinya lagi trouble ya, lagi belum ada. Oke, mungkin nanti bertanya di chat aja. Mungkin ini dari Kak Alia nih. Kak Alia, silakan bertanya open mic. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ustaz, saya Ali di Jakarta. Mau bertanya untuk teknik menghafal eh, nomor ayat Ustaz. Jadi bagaimana bisa menghafal ayat dengan nomor ayatnya gitu. Karena kadang kita hafal tapi nggak tahu ayatnya dan suratnya juga kadang nggak tahu yang mana gitu Ustaz. Karena ada yang kadang-kadang bisa saya lihat ya Ustaz. Itu mungkin satu aja dulu. Jazakallah oke, khair. siap. Silakan Ustaz. Tadi ada 3 pertanyaan dari Kak Siti, Kak Umu Habibah, dan Kak Alia itu. Yang pertama kalau nggak salah tentang mushaf ya, kalau nggak salah tadi. Nah, oke, saya jawab ya. Ya, ya. Oke, Bismillah. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu dari Bu Siti di Bogor tadi ya. Bagaimana cara murojaah? Apakah lebih baik banyak melihat mushaf atau tidak melihat mushaf? Nah, jadi perlu kita bedakan. Ada level-level hafalan. Yang pertama, pas kita ziyadah pertama kali, ziyadah itu menambah hafalan, mengulang-ulang-ulang. Itu kan pasti kita lihat mushaf terus, pasti lihat terus. Kalaupun tutup sekali, jadi prinsipnya sebenarnya lihat sekali, ulang 2 kali. Sebenarnya begitu. Maksudnya pastikan mengulang dari otak tuh lebih banyak daripada mata melihat di mushaf. Kalaupun lihat sekali, maka coba ulang berkali-kali. Itu prinsip pertama. Sampai kemudian hafal. Pas kita sudah ngerasa hafal kan bisa di-storein tuh pada guru, misal 1 halaman. Maka 1 halaman tuh sebenarnya itu sudah lancar, tapi lancar tahap awal. Nah, pas sudah gitu, maka biasakan langsung murojaah tanpa mushaf. Ulang. Kalau udah ziyadah tadi pagi, maka siang coba ulang tanpa mushaf. Sore tanpa mushaf. Kalau hafalan terbiasa dijaga begitu, maka insya Allah dia sudah layak dibaca terus tanpa mushaf. Jadi hafalan itu, kalau hafalnya lancar, maka lebih baik di murojaah tanpa mushaf. Kenapa? Nah, karena kita membiasakan kemampuan otak kita. Saya bahas tuh kayak di buku juga tuh, murojaah tanpa mushaf ya. Itu membiasakan kebanyakan kita nih penghafal Quran nih, padahal hafalnya lumayan lancar. Tapi karena dia males, ada mushaf di tangannya, baik tangan kiri atau tangan kiri, atau tangan kanan. Begitu salah sedikit dia buka, salah sedikit dia buka, salah sedikit dia buka. Bukan salah, nggak apa-apa kayak gitu. Tapi masalahnya, kalau untuk hafalan yang belum terlalu mandiri, itu bikin hafalan semakin manja. Jadi suatu saat kalau Quran ditaruh, dia nggak mau merujaah. Kenapa? Karena dalam mindset dia tuh, atau dalam suasana yang dia bangun, pikiran bawah sadar tuh membangun sebuah suasana bahwa murojaah itu harus ada mushaf di tangan. Kalau nggak ada mushaf atau kita lagi di jalan, di bis, di mobil, di motor, itu malas murojaah. Kenapa? Ya karena susah buka mushaf. Karena ada perasaan bahwa kalau saya salah, kayaknya saya jadi susah gitu kan. Nah, makanya sejak awal harus dibiasakan. Biasakan apa? Sekarang untuk hafalan yang lumayan lancar, nggak harus lancar banget, lumayan lancar nih, kita bisa mengalir, taruh mushafnya jauh-jauh. Habis itu apa? Kita murojaah, murojaah. Kalau kita ragu, maka ulang berkali-kali dari atas, ulang lagi, dari atas ulang lagi. Kalau kita nggak dapat, lompatin aja dulu. Nah, lompatin dulu. Nggak apa-apa, dilompatin dulu. Atau pindah ke halaman berikutnya. Begitu selesai setengah juz, untuk tahap awal belajar di setengah juz, maka lihat sekarang. Wah, ternyata tadi yang ragu ini, yang ragu ini. Ah, baru lihat. Nah, semua cara itu dibahas di buku, di ebook Murojaah Hack. Nah, itu yang nanti kalau beli special offer itu ada diajarkan murojaah itu teknik murojaah tanpa mushaf dan di dalam sholat. Itu semua teknisnya lengkap di situ. Ya, cara-caranya lengkap. Gitu ya. Itu saya kasih pengantarnya begitu. Jadi yang terbaik untuk menguatkan hafalan itu murojaah tanpa mushaf, tapi sekali-sekali kita boleh melihat mushaf terutama untuk hafalan yang kurang baik. Gitu ya. Untuk hafalan yang masih butuh banyak melihat untuk memastikan. Nah, itu ya. Kemudian langsung ke pertanyaan kedua, ada dari Ummu Habibah nih ya. Kalau nggak salah tadi Ummu Habibah ya namanya, Sumatera Utara. Nah, ini semoga baik-baik aja ya di sana ya, kerabat saudara juga. Bagaimana caranya jaga hafalannya sedikit sedangkan
Sedangkan kan sibuk, kemudian tadi bukannya murojaah itu untuk hafalan yang lancar saja. Nah, ini perlu dipahami. Kalau kan saya bilang, namanya murojaah itu menghafal itu seni menjaga sebelum hafalan lupa. Seni menjaga sebelum hilang. Nah, makanya perjuangan pertama itu adalah setelah kita menghafal, bagaimana caranya sebelum hafalan hilang itu sudah kita ulang. Makanya tadi saya bilang kan, kalau sudah setoran pagi, maka jangan nunggu besok, siang diulang, sore diulang, besok diulang, besoknya diulang, besoknya diulang. Ini hafalan baru terutama. Hafalan baru itu prematur, harus dipelihara terus, dijaga terus, diulang terus. Tapi kalau hafalan sudah terlanjur hilang, maka hafalan yang hilang itu nggak bisa dimurojaah. Murojaahnya itu hafalan yang lancar. Yang hilang bagaimana? Yang hilang maka diusahakan tetap ziyadah ulang. Ziyadah ulang tuh ya diulang lagi hafalannya, ngulang lagi hafalan, ngulang lagi hafalan. Tetap diperjuangkan, tapi dimulai dari hafalan yang lancar dijaga dulu. Kalau sudah mulai stabil, maka hafalan yang hilang mulai diziyadah ulang. Ya, gimana kalau dalam keadaan sibuk? Nah, insya Allah semua kita sibuk. Jadi sebenarnya ini tentang bagaimana kita memanage waktu saja. Ya, kalau Al-Quran jadi prioritas, ya harusnya nggak ada tuh istilah sibuk-sibuk gitu ya. Ya, karena kan semua penghafal Quran sibuk kok. Ya, Nabi Muhammad juga sibuk, para sahabat juga sibuk, ya para orang guru-guru saya yang hafal Quran juga sibuk semua. Bukan pengangguran, bukan yang kerjanya baca Quran doang. Bukan, banyak pekerjaannya. Tapi karena menjadikan Al-Quran prioritas, maka dia bisa baca Quran di atas motor, di atas kendaraan, nunggu antrian segala macam, di atas pesawat, di atas mobil. Kan kalau sibuk nggak setiap waktu kita ngobrol sama orang kan, ada waktu di mana kita diem, diem itu baca Quran. Ada waktu di mana kita menunggu, menunggu itu baca Quran. Ada waktu di mana istirahat, istirahat itu baca Quran. Itu tinggal bagaimana kita memprioritaskan Al-Quran dalam hidup. Nah, kemudian yang ketiga, itu dari Ummu Aliyah tadi ya, dari Jakarta kalau nggak salah. Bagaimana cara menghafal nomor ayat? Yang pertama, terus terang saya bukan orang yang menghafal nomor ayat juga. Jadi saya nggak begitu tahu nomor-nomor ayat. Ya, tapi kalau ya surah kan lebih gampang lah ya. Nomor-nomor ayat memang waktu dulu saya menghafal, saya tidak menghafal secara khusus nomor ayat. Baru saya terapkan di santri-santri hari ini. Maka santri-santri saya itu alhamdulillah ngafalnya pakai nomor ayat. Walaupun saya sendiri belum. Ya, terus terang aja. Ya, karena mumpung mereka lagi proses menghafal, saya pengennya kalian kalau ngafal sekalian aja nomor ayat. Karena dulu saya nggak ngafal gitu. Ternyata nomor ayat itu lumayan menguatkan. Kalau kita tahu nomor ayatnya. Beberapa juz saya sudah hafalkan. Saya sudah berusaha ikut juga sama. Jadi santri berusaha ngafal nomor, saya juga sama. Tapi waktu dulu ngafal, saya nggak sampai sekuat itu nomor ayatnya. Ya, nah, sekarang baru karena saya megang beberapa banyak santri kan, saya punya metodenya tuh bersama nomor dan terjemahan. Santri juga harus harus tahu terjemahnya, setorannya harus ada setoran terjemahnya gitu ya. Jadi kalau ditanya gimana cara ngapal nomornya, lebih ke setiap kali setoran nomornya itu disertakan aja dalam baik dalam pikiran atau kan disebut kalau disetorin ke ustadz bisa disebut ya, misalnya ayat 1 tabarakalladzi dan seterusnya. Kemudian 2 apa? 1 amma yatasaalun, 2 anin naba'il azim, 3 alladzi hum fihi mukhtalifun dan seterusnya. Nanti begitu satu halaman dites. Kalau di sini gitu, ditesnya dari belakang ke depan dari 30, 29, 28, 27 disebutin depan-depannya, kemudian dites acak. Dites acak coba sekarang 15, sekarang 17, sekarang 1. Gitu. Ya. Silakan dicoba aja dulu dengan sebisanya. Tapi saran saya adalah untuk di awal kalau itu terasa berat maka jangan fokus di nomor. Ya, fokus sama apa namanya? Al-Qur'an, lafaz Al-Qur'annya dan terjemahnya. Terjemah itu maknanya. Karena minimal kita harus tahu maknanya. Adapun nomor insya Allah itu nanti bonus saja. Tapi kalau mau langsung juga nggak apa-apa. Tapi artinya itu bukan jadi sesuatu yang harus banget. Nah, Allah alam. Nah, mungkin seperti itu. Begitu Mas Edi. Siap, terima kasih Ustadz. Oke, termin pertanyaan yang kedua ya. Mungkin ini karena masih ada yang raise hand, mungkin ini kesempatan terakhir ya untuk bertanya langsung gitu. Nanti sisanya akan saya bacakan di chat yang bisa kita bahas bersama-sama. Oke, mungkin dari Kak Mariam nih yang tadi yang masih raise hand. Ada 4 sekarang. Monggo, Kak Mariam bisa open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan mau tanya, lebih baik kita membaca Al-Quran setiap hari tapi selalu dibaca, atau menghafal setiap hari tetapi tidak sering murojaah? Tidak sering apa? Tidak sering
lebih baik kita membaca Al-Quran, ayat Al-Quran setiap hari, tapi selalu dibaca setiap hari, atau menghafal setiap hari, tetapi tidak sering murojaah. Ya, Syukran, Ustaz. Ya, terima kasih Kak Maryam pertanyaannya. Oke, berikutnya dari Zoom Pro ya. Ini namanya masih belum ada. Monggo Kak, silakan. Bismillah. Izin bertanya Ustadz. ya mangga. Jadi contohnya gini, kita udah pernah hafal 20 juz misalkan. Ya, Nah, misalkan 10 juznya hilang. Nah, jadi yang 10 juz hilang itu kita pengen ngembaliin nih. ya, Nah, tapi waktunya sedikit. Jadi butuh waktu yang panjang. Nah, jadi ya yang pertanyaan itu, apakah hafalan yang hilang itu, yang belum dikembaliin, apakah kita termasuk lalai dalam menjaganya, atau selama dia masih memiliki keinginan untuk mengembalikan, apakah disebut lalai atau tidak, Ustaz? baik, Syukran, baik. jazakallah khair. Ya, Afwan. Oke, terima kasih Kak. Berikutnya mungkin dari Kak Nur Handayani. Silakan Kak, open mic. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz izin bertanya. Sebelumnya kan anak tuh bukan penghafal Quran, tapi pada saat itu anak memutuskan untuk masuk pesantren beasiswa. Dan kebetulan pesantren itu tuh programnya 1 tahun 30 juz. Jadi ketika wawancara, anak tuh ditanya apakah sanggup atau bersedia menyelesaikan hafalannya 1 tahun 30 juz. Pada saat itu kan anak tuh belum punya mindset tentang beratnya murojaah atau menghafal gitu Ustaz. Jadi anak menjawab pada saat itu tuh insya Allah sanggup gitu kan. Tapi ketika anak masuk pesantren, qadarullah anak keterima di pesantren, terus anak mm, masuk pesantren kan banyak seminar-seminar termasuk Zoom Ustadz juga melalui pesantren anak tuh. Jadi kayak sering kayak ngebahas tentang beratnya murojaah gitu. Nah, ketika udah selesai program 1 tahun itu, anak kan qadarullah belum selesai 30 juznya ya Ustadz. Ya, Tapi anak diberi waktu itu 1 tahun lagi untuk menyelesaikan 30 juz. Tapi anak tuh ngerasa eh, 30 juz itu kan berat banget ya Ustadz. Di sisi lain anak juga belum megang hafalan yang benar-benar mungkin banyak gitu. Bisa dibilang mungkin masih 1 juz, tapi sedangkan targetnya itu 30 juz. Pertanyaannya itu apakah anak baiknya tetap meneruskan karena perjanjian di awal kan anak menyanggupi gitu, ataukah anak emang harus udah mundur dulu dari sekarang gitu. Jadi fokus ke murojaah yang ada aja gitu Ustaz. ya, ya, Afwan Ustaz, pertanyaannya panjang. ya, baik. Oke, terima kasih Kak Nur Handayani. Nah, Ini Ustaz. yang kalian curhat ya, pertanyaannya menarik. Oke, selanjutnya, nambah lagi. Oke, dari Kak Maimunah. Kak Maimunah, gitu. Silakan bisa open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Ustaz, misalnya nih kita kan udah punya hafalan Quran. Terus kebetulan tuh ikut program menghafal Quran. Jadi setiap 1 juz itu kan apa harus setor 1 kali duduk 1 juz terus Ustaz. Nah kemudian pada saat mempersiapkan 1 juz itu kan fokus tuh di 1 juz itu. Misalnya saya tuh udah punya hafal 5 juz dan besok itu saya tasmi juz 5. Nah ketika saya sudah setor kan saya udah beres tuh juz 5-nya. Terus kemudian saya mau raja juz yang di belakangnya ternyata saya banyak yang lupa Ustaz. Habis itu kan fokus lagi nih yang ke belakang. Terus yang juz 5-nya lagi pada lupa. Aduh jadi eh, kayak itu saya jadi lama-lama tuh kayak down gitu Ustaz. Ya, Kenapa ya, nih paham, paham. jadinya mondar-mandir di situ aja. Nah itu gimana Ustaz ininya? Apakah ada doanya atau gimana? Kayaknya tuh saya mau maju bingung mau murojaah kok banyak lupanya gitu. Jadi kayak putus asa ada tuh.
mengumpulkan semangat lagi, putus asa lagi gitu Ustaz. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu kali ya. Ya, mungkin dijawab dulu aja 3 tadi. Oke, 4 ya tadi ya. 3 atau 4? 4 ya? 4. 4. Di catatan saya 4 sih. Iya, benar. Saya jawab dulu ya. Monggo, Ustaz. Oke, yang pertama tadi ya, saya sampai lupa tuh nama-namanya. Lebih baik membaca tiap hari rutin atau menghafal tapi sampai nggak murojaah. Itu pilihan yang tidak baik dua-duanya ya menurut saya. Karena kalau kita membaca rutin, kalau penghafal Quran, membaca rutin itu bagus banget. Tapi ini kan penghafal Quran nih. Kalau penghafal Quran dia punya tanggung jawab yang lebih wajib. Penghafal Quran itu lebih wajib bagi dia murojaah. Ya maka harusnya pilihannya bukan itu. Kalau boleh dipilih maka pilihannya adalah ya ziyadah dan murojaah. Ziyadah itu terus menambah hafalan sekaligus dengan murojaah. Karena di dalam murojaah itu sudah termasuk tilawah. Seandainya ada waktu lebih maka silahkan tambah dengan tilawah. Gitu ya. Silahkan tambah dengan tilawah. Jadi jangan bikin pilihan yang dua-duanya justru apa ya kurang maksimal. Pilih yang maksimal sekalian. Ziyadah plus murojaah gitu ya. Tapi berat misalnya waktunya, ya enggak sama aja sebenarnya. Waktu yang misal kita pakai sehari buat tilawah tuh 1 jam atau setengah jam, maka pakailah waktu setengah jam itu untuk ziyadah dan murojaah. Bagi aja ziyadahnya 15 menit. Kan untuk di awal begitu bisalah kalau belum punya hafalan. Kemudian murojaahnya 15 menit. Ya, kalau hafalan masih sedikit insya Allah cukup. Nanti beriringan dengan bertambahnya hafalan biasanya waktunya semakin ditambah karena tanggung jawabnya semakin besar. Nah, begitu seterusnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, pernah hafal 20 juz, kemudian hilang. Hilangnya 10 juz misalnya. Ini contohnya tadi ya. Simulasinya begitu. Yang hilang itu pengen dikembaliin, tapi waktunya sedikit, butuh waktu yang panjang. Nah, pertanyaannya fokusnya di apakah hafalan yang hilang itu dan belum sempat lancar lagi mungkin ya, itu dianggap lalai, orang yang melalaikan hafalan. Ya. Bahkan saya bikin simulasi yang lebih ekstrim nih. Hafal 30 juz. Kemudian ternyata hafalannya hilang semua, yang tersisa hanya 1. Kemudian dia sadar bahwa wah saya udah hafal 30 juz nih. Bagaimanapun itu tanggung jawab, saya harus perbaiki. Maka perbaikinya tetap perlahan. Kan nggak mungkin tuh langsung hari itu taubat, hari itu lancar 30 juz. Nggak mungkin kan? Bertahap. Yang hafal, yang lancar banget cuma 1 juz. Maka 1 juz itu tetap dijaga. Ada jadwalnya, mungkin 1 juz diulang dalam 2-3 hari gitu kan. Dibagi 3 atau bagi 2. Sisa waktunya setiap hari ziyadah ulang. Kan ziyadah ulang. Kan udah hilang 29-nya. Ziyadah ulang tuh sehari 1 halaman. Semampunya. Kalau mampunya 5 halaman, 5 halaman. Apalagi yang hafalan nggak terlalu hilang bisa lebih kan. Silahkan semampunya. Tapi namanya proses itu kan nggak semudah itu. Pasti lama tuh. Lama walaupun dulunya pernah hilang. Nah, ternyata qadarullah misalnya udah bertahun-tahun nggak dapat cuma dapatnya 5 juz. Seandainya Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya di masa itu, apakah sisanya tuh 25 atau 24 juz itu termasuk hafalan dianggap lalai? Maka jawabannya enggak, ya. Tapi kan itu belum pernah diulang saat selama bertaubat. Ya memang nggak ada waktunya, bukan nggak ada waktunya. Memang belum gilirannya. Ya, memang bukan gilirannya. Sebenarnya seandainya Allah tambahkan umur kita, insya Allah dengan isi komahan itu bisa menjamin bahwa pasti kita akan perjuangkan sampai 30. Ya, maka syarat untuk tidak melalaikan Al-Quran itu bukan lancar, bukan mungkin hafalan, tapi terus berjuang sampai mati. Nah, isi komah namanya. Jadi isi komah itu memastikan atau memberi garansi, seandainya Allah pun memberi umur saya lebih banyak daripada itu, maka insya Allah saya akan lanjutkan sampai 30 juz. Nah, dibuktikan dengan isi komah selama hidup. Ya, jadi artinya nggak usah berpikir kapan ya, apakah saya bisa sempat lancar sebelum sebelum meninggal misalnya, atau saya sempat dapat 30 juz. Nggak usah pikirin itu, tapi pikirin bagaimana caranya saya selalu isi komah sampai akhir hayat, walaupun hafalan nggak lancar-lancar, atau walaupun nggak dapat 30 juznya. Nah gitu, karena tadi bukan tentang 30 juz, tapi tentang hidup bersama Al-Quran sampai akhir hayat. Nah begitu ya. Yang ketiga tuh, dari Nur Handayani tadi, ada mengikuti program pesantren yang tadi 30 juz dalam setahun, kemudian masuk ke dalam program tersebut, ternyata tidak sanggup gitu ya. Kemudian ada pilihan apakah mau meneruskan atau sudah berhenti dan fokus pada murojaah. Ya saran saya, ya bagaimanapun di pesantren akan lebih baik. Ya, dengan segala macam tantangannya, termasuk targetnya. Target pesantren insya Allah bagus, maka cukup berusaha yang terbaik saja. Sisa misalnya
ditargetkan 1 tahun untuk mendapatkan 30 juz, maka target ini terbaik, termasuk murojaahnya. Murojaah sebaik mungkin, kemudian ziyadah sebaik mungkin. Kalau pada akhirnya ternyata nggak sampai, maka kita kita ceritakan atau kita sampaikan dengan baik. Ya Ustadz, mohon maaf saya sudah berusaha, tapi saya dapatnya segini. Ya sudah, ya. Tapi dibandingkan keluar, saran saya di pesantren masih lebih baik seandainya masih punya waktu. Kan beda orang, beda kasus. Ada yang ya memang sudah mengharuskan dia kuliah, dipaksa sama orang tua, ya silahkan kuliah. Ya karena menghafal bisa di mana saja. Kalau masih punya waktu nganggur buat daripada di pesantren atau di luar, ya lebih baik di pesantren. Beda orang, beda kasus. Kalau saya dulu ya, waktu saya simpel dulu. Jadi saya milih hidup di pesantren aja sampai kuliah saya di pesantren. 7-8 tahun saya di pesantren. Ya, setelah itu saya nikah. Nah, kalau sudah memaksa saya keluar pesantren, ya saya keluar. Gitu ya, karena saatnya saya sudah nggak di pesantren lagi pada saat itu, ya. Yang terakhir ya, ada yang keempat tadi, ini tentang apa tadi ya, mempersiapkan 1 juz tapi malah menjadikan hafalan yang lain terbengkalai. Nah, ini terjadi nih di penghafal Quran nih. Contoh sederhananya tadi misalnya hafal 5 juz, kemudian menghafal juz yang ke-6. Yang juz ke-6 misalnya selesai itu di halaman terakhir, halaman ke-20 lah. Kan bagaimanapun ada tasmi itu, tasmi 1 juz, tasmi juz 6. Kadang-kadang pas lagi mempersiapkan juz 6, itu 5 juz yang pertama malah ditinggalin. Akhirnya yang terjadi juz 6 selesai setoran, selesai tasmi 1 juz sekaligus, juz 1 sampai 5 mulai hilang. Nah, gitu kan. Terjadi nggak tuh kayak gitu? Sering nggak terjadi kan? Nah, kalau bisa baca buku saya. Ya, udah baca belum nih bukunya, Mbak Maimunah? Coba jawab di komentar ya. Yang buku putih itu ya, jika menghafal mulillah jangan berhenti karena lelah. Nah, karena di buku itu saya kasih tahu skemanya. Jadi menjaga hafalan itu memang dimulai dari awal banget, dari ziyadah. Pas ziyadah itu hafalan jangan sempat ditinggal. Nah, di buku itu namanya nanti di bagian akhir ya, di bab tentang ini, tentang gerbang repetition, gerbang pengulangan. Ya, itu salah satu gerbang untuk mengakses kekuatan hafalannya. Di gerbang pengulangan itu saya bikin skemanya. Ada namanya di situ nanti murojaah harapan namanya. Di murojaah harapan tuh mengajarkan bahwa murojaah juz yang sedang dihafal tuh dicicil tiap hari. Dicicil tiap hari itu artinya tiap hari harus diulang dari nol lagi. Juz yang sedang dihafal. Kalau juz 6 berarti juz 6 diulang dari 1. Besok nambah halaman 2 ulangi dari 1 2. Besok halaman 3 1 2 3. Besok halaman 4 1 2 3 4. Setiap hari plus setiap hari ada murojaah syukur. Murojaah syukur itu juz yang sebelumnya udah dihafalin itu ada jadwal murojaahnya juga. Gitu ya. Sehingga apa? Sehingga begitu selesai juz 6 itu nggak butuh 1 minggu 2 minggu buat tasmi. Itu selesai hari Selasa, Rabu langsung tasmi. Dan itu nggak menyebabkan hafalan yang sebelumnya terbengkalai. Kalau skemanya diikuti dari awal. Kalau pengen tahu skemanya kayak apa, ya silahkan dibaca bukunya. Gitu ya. Di bagian bab-bab terakhir. Jadi sabar kalau baca buku tuh, baca sampai akhir. Karena di akhir tuh biasanya ada mutiaranya. Tapi nggak usah juga langsung lompat ke akhir. Nanti nggak dapat ininya, nggak dapat semangatnya. Nah gitu ya. Nah mungkin itu. Insya Allah, terima kasih Ustaz atas pemaparan pertanyaan dari teman-teman. Ini luar biasa ya sekalian teman-teman. Kita ini sudah hampir jam 9 sebenarnya. Karena dan saya juga pantau tadi teman-teman ada yang pamit duluan. Ini sebenarnya kita masih pengen nambah lagi Ustaz pertanyaan. Ini masih perlu kita jawab pertanyaan dari teman-teman atau gimana baiknya Ustaz? Enaknya Tapi nih. satu termin lagi ya. Oh iya boleh, satu termin lagi ini karena masih banyak yang resen nih, kita fokuskan di orang-orang yang bertanya, mau bertanya langsung aja kali ya. Yuk Mungkin langsung. nanti Gimana Seth? khusus teman-teman yang belum sempat kejawab, mungkin khusus peserta ini bisa langsung japri aja kalau masih ada pertanyaan. Nah ya, Selesai acara maksudnya. siap. Nah, buat teman-teman yang pertanyaannya nanti belum terbales, bisa japri langsung ke Ustadz Khairul Anam. Oke. Ini termin terakhir. Monggo silakan dari Kak Diah dan Eva nih yang resen paling kiri. Silakan Kak. Halo Kak Diah, suaranya belum terdengar. Oke, mungkin masih ada masalah teknis nih ya. Mungkin kita ke sebelahnya dulu aja.
Kak Salwa NZ ya. Kak Iya, Salwa, silakan iya. Kak. Nah, ya terdengar suara. Silakan bertanya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Eh, Alhamdulillah, saya tuh udah konsisten odoj ya, one day one juice. Tapi saya merasa setiap saya odoj tuh cuman kayak baca di lisan aja gitu tuh. Saya tuh belum kayak mendapatkan getaran gitu dari ayat-ayat yang saya baca gitu Ustaz. Jadi pertanyaan saya, gimana sih Ustaz cara menumbuhkan rasa cinta saya sama Quran? Biar saya tuh baca Quran bukan rutinitas aja gitu, tapi saya tuh bisa menghidupkan hati saya gitu Ustaz. Afwan, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Salwa pertanyaannya. Oke, lanjut Kak Dia dan Kak Eva. Udah bisa belum ya? Halo, suaranya belum terdengar Kak. Oke. eh oke. eh Mungkin skip dulu, mungkin diinikan dulu ya karena ada teknis. Mungkin di sebelahnya dulu deh, Kak Ananta Siva. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, apakah benar jika ada seseorang berpacaran tapi dia itu orang menghafal Quran? Tapi saya pernah dengar dalam hadisnya kalau dalam menghafal Quran itu apakah benar Al-Quran itu memberikan azab di saat orang itu pacaran? Ya, ya. Ya, terima kasih Kak Ananta. Ini pertanyaan kedua apa ketiga ya ini tadi? Sekarang yang ketiga. Ketiga ya? Oke, silakan. Selanjutnya, satu lagi Ustaz, ini. Satu lagi berarti. Ah, dari Kak Muhammad Fadilah. Silakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya, Ustaz? Ada suaranya. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustaz. Dikarenakan ini sudah beberapa bulan lagi ingin bulan Ramadan, karena saya mendengar perkataannya gini, kalau di bulan Ramadan aja tidak sampai atau tidak dapat kata membaca Al-Quran, gimana di bulan-bulan lain. Nah, karena di bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Tapi kalau bagi penghafal Al-Quran, misalnya dia hanya mendapatkan hafalan 10 juz. Apakah dia itu lebih bagusnya menghatamkan, maksudnya tuh ketika sudah membaca 10 juz, lanjut ke juz 11, atau ulang lagi ke juz 1. Gitu aja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Ustaz. Baik. Mungkin itu ya kita di situ dulu pertanyaannya ya, sampai itu dulu. Monggo Ustaz, silakan Ustaz Rohanam bisa menjawab. Oke, ada 3 pertanyaan ya. Ya. Yang pertama tadi sudah rutin odoj. Odoj itu one day one juice ya, one day one juice. Berarti 1 hari baca 1 juz, tapi belum merasa nikmat, bergetar segala macam. Ya saran saya itu sangat bagus ya. Sangat bagus itu dalam artian hebatnya baca Quran itu tanpa kita pahami, tanpa kita renungi, tanpa kita tadabburi, pahalanya terus mengalir. Ya, maka itu langkah yang sangat luar biasa, apalagi bisa istiqomah. Tinggal kalau ditanya bagaimana caranya bisa naik level biar bacaan tuh lebih terasa nikmat, maka boleh saya sarankan mungkin di antara 1 juz itu kan 20 halaman ya. Coba setiap hari mulai biasakan di antara 20 halaman, 1 halaman aja kita baca terjemahnya. Baca ayatnya, habis itu terjemahnya. Baca ayatnya, habis itu terjemahnya. Naik level nih. Nggak usah banyak-banyak dulu, nggak usah langsung 1 juz baca terjemahnya semua. Ya itu terlalu lama waktunya. Dari satu ayat, 1 halaman aja. Dari 20, 1 halamannya baca terjemahnya. Sehingga akan ada insight-insight baru yang akan kita baca, yang akan kita dapatkan. Ya kan pada akhirnya akan ketemu tuh semua halaman. Ya walaupun proses panjang kan. Ya kita baca, oh halaman ini. Nanti akan ada sensasi-sensasi seperti, wah ternyata Allah lagi nasihatin saya nih di ayat ini. Kok ini relate ya sama hidup saya. Oh ternyata ini bagus nih kisahnya. Nah gitu ya. Nah sensasi-sensasi seperti itulah yang akhirnya membuat kita tuh ngerasa butuh. Ini bener nih, ini Al-Quran ini luar biasa. Al-Quran ini selalu memberi jawaban dalam hidup saya. Nah gitu ya. Jadi memang harus ada proses untuk mempelajari, memahaminya gitu ya. Sesimpel baca terjemah aja dulu. Ya kan kita nggak usah langsung yang harus menguasai bahasa Arab kemudian menafsir. Oh ya nggak bisa lah menafsirkan atau membaca
tafsiran dari kitab-kitab muktabar. Nah, itu kalau bisa mah bagus, tapi kan untuk tahap awal itu aja dulu. Ya, karena terjemah pun sebenarnya sudah tafsir yang paling ringkas. Yang kedua, benarkah Al-Quran memberikan azab pada orang yang pacaran tadi? Ini secara spesifik nih sebelum pacaran. Saya kalimatnya bukan seperti itu, tapi lebih ke penghafal Quran akan menegur ya penghafalnya, atau Al-Quran akan menegur Al-Quran ya. Allah Subhanahu wa taala akan menegur penghafal Quran yang bermaksiat apapun. Ya mau pacaran, mau zina, mau korupsi, mau riba segala macam ya. Kenapa? Kenapa Allah yang menegur? Ya karena Ahlul Quran itu kan keluarga Allah. Kita aja kalau kita ngelakuin masalah pasti yang negur pertama keluarga. Ya, jadi teguran Allah itu tanda sayang. Misal kalau tadi contohnya pacaran ya mungkin akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit hati, dengan disakitin, dengan musibah segala macam. Nah, itu kan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi husnuzon saja, jangan kita menganggap itu sebagai azab seolah-olah Allah Subhanahu wa taala membenci dalam tanda kutip itu ya. Enggak, ini insya Allah hanya teguran dari Allah Subhanahu wa taala biar kita kembali. Ya, ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tadi ya, yang ada dua statement tadi itu tentang Ramadan. Kalau di Ramadan saja nggak baca di bulan Ramadan, apalagi di bulan lain ya. Ini sebenarnya apa ya namanya ya, bentuk permisalan saja, ya atau perbandingan saja gitu ya. Tapi ya nggak tidak memungkiri tidak apa ya tidak dipungkiri juga mungkin saja ada orang yang di Ramadan belum sadar tuh belum terlalu bertaubat gitu kan, nggak pernah baca Quran. Begitu masuk bulan berikutnya ada hidayah dari Allah, jadi semangat ya bisa aja gitu kan. Tapi perbandingan yang paling sederhana lah bisa disampaikan seperti itu. Nah, tapi kan tadi ada pertanyaan di akhir tuh, apakah kalau sudah 10 juz lanjut atau ulang gitu ya simpelnya. Saran saya bukan hanya 10 juz, dapat setengah juz. Kan setiap dapat per halaman itu harus diulang dari awal. Di awal juz yang sedang dihafal. Sedangkan kalau kita sudah dapat satu juz itu seperti checkpointnya. Checkpointnya ditasmikan dulu. Kemudian dapat 2 juz, maka checkpointnya di situ. Juz itu ditasmikan plus juz sebelumnya. Dapat 3 juz juga sama. Juz itu ditasmikan, 1, 2, 3 kemudian ditasmikan. 4 juga sama. 4 dapat, di 4 itu ditasmikan, kemudian mundur 1. Kemudian yang kelima, maka jangan lanjut sebelum 1 sampai 5 ditasmikan. 6, 7, 8, 10 jadi checkpoint besar lagi. Checkpoint besarnya tuh 5, 10, 15, 20, 25, 30. Itu checkpoint besar. Checkpoint besar tuh ya kalau kita main game kan checkpoint berhenti di situ kan. Kalau kita wafat mati di game itu kan mundurnya habis itu aja gitu ya. Maksudnya checkpoint tuh di angka-angka itu kalau bisa jangan lanjut dulu sebelum diulang semua. Ya, dipastikan bahwa bisa tasmi. Kayak di sini santri ini ada yang lagi berhenti karena hafalannya udah 20, dia diminta untuk tasmi sekali duduk 20 juz. Kalau dia sudah berhasil baru lanjut ke juz berikutnya. Gitu ya, untuk memastikan. Nah, mungkin itu kurang lebih ya. Wallahu alam. Ya, baik. Terima kasih Ustaz Fadul Anam atas diskusinya malam ini. Teman-teman, aku mau ngingetin lagi. Jadi buat yang belum beli bukunya yang warna putih itu, aku ngasih linknya di sini, special offer terbatas ya sampai 6 Desember 2025. Nanti kita di situ ada bonus ebook Murojaah Hack yang tadi dibilang sama Ustaz Khairul Anam. Di situ insya Allah lebih detail, lebih mendetail lagi. Nah, buat teman-teman yang masih bertanya nih, punten banget karena udah malam juga. Mungkin kita sudahi sampai di sini webinar kali ini. Nanti buat yang pertanyaannya belum terjawab bisa japri langsung ke Ustadz Khairul Anam. Aku juga mau ngingetin buat teman-teman yang belum follow Instagramnya Quanta Books dan Instagramnya Rindu Surga ataupun Khodimul Quran, bisa ikutan follow supaya nggak ketinggalan event-event menarik dari kami. Terus juga mungkin demikian webinar malam hari ini. Terima kasih atas atensinya. Nanti buat teman-teman yang baru datang atau ketinggalan di awal-awal, insya Allah akan kami share rekamannya setelah ini gitu ya. Terima kasih juga ini yang sudah hadir. Punten banget nih pertanyaannya belum terjawab semua. Mungkin sebelum tutup ada closing statement-nya dari Ustadz Khairul Anam ya. Nanti setelah itu kita foto bareng ya teman-teman. Silakan Ustadz Khairul. Oke. Mungkin sebagai closing malam kali ini.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebagai closing statement, saya mungkin akan sampaikan sebagaimana di slide tadi ya. Harus diingat bahwa garis finish menghafal itu bukan tentang 30 juz, bahkan bukan tentang hafalan yang lancar. Tapi apa? Tapi tentang bagaimana kita membersamakan diri bersama Al-Quran sampai akhir hayat. Nah, itu tujuan besar kita. Sehingga hafal Quran itu obsesinya bukan lagi dunia, bukan lagi angka-angka. Tapi obsesinya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala dibersamakan oleh Al-Quran, kemudian taat, tunduk, semakin tunduk sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu terakhirnya. Terima kasih Ustaz atas closing statement-nya. Teman-teman sekalian, mari kita tutup acara webinar kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita tutup, ayo kita foto bareng yuk. Foto bareng, kita open cam. Yang tadi raise hand, dilepas dulu tuh raise hand-nya. Yuk. Sebelum kita tutup, rame nih, ada 12 slide nih. Mungkin bisa dibantu ya sama teman-teman panitia dari penerbit, dan dari Khodimul Quran bisa mengaba-aba ya. Ini saya kasih aba-aba, nanti nanti silakan di screenshot. Oke, udah siap, udah ganteng semua, udah cantik semua. Izin foto bersama ya. Halaman pertama siap. 1, 2, 3. Insyaallah. Oke, berikutnya halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Halaman berikutnya. Cuma sampai 3 halaman. 1, 2, 3. Oke, siap. Masih ada lagi? Oke, halaman keempat. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Halaman kelima. 1, 2, 3. Oke, mungkin cukup nih. Saya ngelihat halaman-halaman berikutnya tutup semua. Oke, terima kasih semuanya atas kehadirannya. Terima kasih juga Ustadz Khairul Anam, panitia Khodimul Quran dan penerbit sudah mengadakan acara yang sangat bermanfaat sekali ya. Mudah-mudahan kita semakin istiqomah, semakin mantap menghafal Quran, supaya kita tidak lagi sering terlupakan. Acara ini saya tutup. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan kasiran Ustaz.